kemarin ini sebenarnya sudah direkam anakku. Jadi ya tidak mengapalah. Nanti sepulangnya dari tempat AB ini ya buka lagi lah. Yang kalian tanyakan itu masuk, itu naik napas, itu puji namanya. Kemudian turun itu keluar napas, Allah pujinya. Nah, jadi ini terhubung dengan pengertian as-salatu dhaimu. Ini artinya yang tiada akan lalai sedikit jua pun akan waktu itu terus menerus. Tapi tidak mengungkap pengertian kehususiahannya, tetapi kepada diri, nah ini kepada batang tubuh kita, bahwa napas kita itu turun dan naiknya itu tidak diatur oleh susunan saraf pusat, oleh otak kita, tetapi dia ada khususiyah, namanya tuh saraf otonom. Nah, kalau gerakan seperti AB ini, misalnya mengambil rokok ini, itu diperintah oleh susunan saraf pusat ke sumsum tulang belakang, kemudian diperintah bergerak ke tangan ini, perintahnya itu mengambil rokok ini, dan kemudian diletakkan di bibir, di mulut. Sedangkan nafas kita itu diatur oleh saraf otonom, artinya dia tidak diatur oleh susunan saraf pusat. Dia tidak berhajat kepada susunan saraf pusat di otak kita ini. Tapi kalau dikatakan dia saraf otonom, tidak begitu pula maksudnya. Jadi otonom, daerah otonom seperti negara-negara federal itu tidak seperti itu pula. Jadi dia tetap berlaziman dengan sel. Artinya gerakannya itu dia bergerak dari sel. Jadi di situ mulanya diatur di sel situ. Maka dikatakanlah turun dan naik napas itu af'al Allah. Jadi dia tidak tergantung oleh susunan saraf pusat kita, tidak berhajat. La haula wala quwata illa billah berlaku pula pada pengertian ini. Sekiranya napas turun dan naik itu diatur oleh susunan saraf pusat, niscaya kita mampu menahan napas kita di air misalnya berjam-jam misalnya kan, atau mengeluarkan napas kita berjam-jam, tidak bisa. Nah, waktu tidur susunan saraf pusat kita ini kemudian berhenti dalam artian memerintah gerak dan diam anggotanya, maka saraf otonom ini tetap bekerja dia. Nah, maka ini hanya di dalam kata saja anakku, saraf otonom. Sebenarnya yang otonom itu adalah zat Allah, qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Nah, karena ini gerakan ini adalah gerakan ruh. Nah, jadi hayat tadi berlazim-laziman dengan hayyun. Jadi maknawi itu berlaziman namanya itu. Jadi dia tetap berhajat kepada Allah. Jadi tidak berdiri dengan sendirinya, tapi berdiri kepada zat. Kalau otonom itu, yang asli otonom itu dia tidak berhajat. Nah, itu menandakan bahwa kita ini tidak terpisah. Tapi Abi mau nambahkan di sini, soalnya nanti kamu lihat lagi di konten yang terdahulu. Ini syuhud,
membawa kepada pandangan batin, anakku. Tatkala kita memandang seseorang, manusia sesama kita, hanya beda pendapat, misalnya saling menghina, atau sekalipun tidak seiman, saling bermusuhan bahkan perang. Nah, ajaran ini membawa buat kita sesama tadi dengan pandangan rahmah. Seseorang lahir, apapun mazhabnya, bahkan keimanannya, dia itu ketentuan Allah yang sudah azali. Kita sebelum dikandung ibu itu dikandung bapak. Mada, kalau ulama Melayu begitu. Mada, madi, mani, menikah. Nah, sperma itu jatuh dari ujung kalam bapak itu disebut menikam, namanya spermatozoa atau nuk. Satu kali jatuh itu, tatkala bapak kita ngumpul ke rahim ibu itu 2000-an saudara kita. Jadi dia tidak sedikit. Allah yang menentukan. Dari sekian banyak spermatozoa cikal bakal kita itu, ada yang ditentukan, yang terpilih. Dialah kemudian sel sperma bapak itu keuforium, terjadi pembuahan. Kemudian lahirlah sebagai makhluk manusia, makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain, binatang, tanaman misalnya, bahkan malaikat sekalipun. Tentu sebagai orang yang beriman yang beragama Islam, kita bersyukur. Al-Quran menyatakan Islam itu agama yang diridhai Allah. Hanya ini soal pandangan, syuhud namanya, pandangan batin. Janganlah kita merendahkan karena beda pendapat, beda lain sebagainya. Dia adalah makhluk Allah yang diunggulkan dari ribuan saudaranya di situ. Dan ini pula mengingatkan kepada kita kejadian ini. Makanya surah pertama turun itu kan soal membaca Iqra, surah yang dihubungkan dengan paham hakikat, mengenal Allah dengan mengenal diri. Tidak sempurna mengenal diri itu kecuali mengetahui, mempelajari asal usul kejadian diri. Jadi diri jahiri ini bagian pula dari yang kita kenali daripada ibu bapak kita. Nabi kita pun diingatkan lagi untuk membaca dirinya dengan Iqra bismi rabbika tadi, yakni diri Nabi kita Muhammad tadi. Surah Al-Fatihah itu kan itu diri Nabi kita. Jadi Nabi kita tuh disuruh membaca, mengingat lagi daripada awalnya. Makanya di dalam sholat itu wajib membaca itu, karena Nabi disuruh mengingat lagi akan dirinya. Karena Al-Fatihah itu udah hakikat diri Nabi kita. Makanya kemudian surah Al-Fatihah itulah yang awal disusun, sebagaimana susunannya di Lauh Mahfuz. Nah, mengenal akan diri ini anakku, ini penting ketimbang ya tadi penting juga soal turun dan naik tadi. Karena tatkala kita merimihkan
memandang sepele dengan hinaan, diskriminasi dan sebagainya, hanya perbedaan dan sebagainya. Maka harus kita ingat keberlakuan pada diri saudara kita tadi ya sama, turun dan naik juga. Apakah dia mengetahui atau tidak mengetahui? Nah, akan tetapi bagi kita yang mengetahui, ilmu kan artinya tahu. Perdebatan dan pertengkaran ya sudahilah, loh, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya harus dihindari karena pada akhirnya itu saling menghina. Orang yang mempelajari ilmu pengetahuan ini harus punya rasa yang dalam, zauq. Dia takut akan hal dengan pandangan-pandangan yang sepele itu. Ada yang maha suci di situ. Nah, pada binatang sekalipun yang tidak punya akal ini, karena dia hidup berlaku pula akan pengertian turun dan naik itu. Puji tadi, zikrullah tadi. Binatang yang atasnya dikodokkan dan ditakdirkan, misalnya babi, seluruh batang tubuhnya itu najis yang besar, najis mughalladz. Akan tetapi ada yang suci di situ dan tidak najis, turun naik nafasnya itu kan. Nah ini, dengan sesuatu yang tidak dibenarkan atasnya hukum kita bunuh. Nah ini pahamilah, kita telah memutus itu. Nah sekiranya binatang ini adalah hama, ya, kita sebagai khalifah atas ketentuan hukum, ya dibenarkan saja. Jadi pengenalan diri dengan mengetahui asal usul pengetahuan diri ini juga membawa kesadaran pula. Seandainya kemarin Luk Abah itu, bapak kita itu bukan sniper, jatuh ke lantai misal, tidak tepat sasaran, begitu kecilnya kita sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini, datanglah serombongan semut, ribuan kita dengan saudara kita itu, mereka angkut jadi santapan mereka. Nah ini, pahamilah, begitu tidak berdayanya kita. Jadi apapun sekarang ini, kedudukan kita, pangkat kita, harta kita, ilmu pengetahuan, pendidikan kita, membawa kepada rasa. Sungguh kita ini makhluk yang lemah. Dengan pertolongan Allah atas rahmatnya lah kita sampai sekarang ini hidup sebagai manusia, makhluk Allah yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Bahkan kita ini sebagai khalifah. Nah, kesadaran terhadap pengetahuan tadi, pengetahuan tentang hakikat ini membawa kepada tabiat sufi atau tasawuf anakku. Pandangan dengan pandangan rahmat tadi. Tatkala naik, tiadalah kita bersangkal hati, bersangka buruk kan karunia Allah. Nah, karena di sana ketentuan qadanya Allah. Kemudian tatkala turun, napas keluar itu Allah, maka takdir yang kita terima itu bersangka baik terhadap Allah. Qada dan kadar yang dinyatakan, apa yang terjadi
dengan hal keadaan kita masa lalu dan sebagainya. Disesali kah? Atau tidak disesali? Ya disesali tidak merubah apa yang terjadi pada masa lalu. Hanya dia adalah ada hikmah. Nah mudah-mudahan kedatangan kamu menanyakan ini yang sudah ada yang terdahulu, ya bukalah di konten yang terdahulu. Yang penting didapat rasanya itu. Nah, yang terburuk dalam pemahamannya, Allah lah yang memberi hidayah dan inayah. Terima kasih anakku. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat.